Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang pesugihan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Lembah Hitam, tempat pesugihan. Di sebuah desa terpencil bernama Kedung Miring. Terletak di kaki gunung, orang-orang hidup dalam kesederhanaan. Tak banyak yang tahu tentang desa ini kecuali para pendatang yang sesekali lewat. Kedung Miring dikelilingi oleh hutan lebat yang tak tersentuh peradaban. Dan di dalam hutan itu terdapat sebuah lembah yang selalu ditakuti oleh orang-orang di sekitar Lembah Hitam. Begitu mereka menyebutnya. Konon, tak ada seorang pun yang berhasil kembali setelah memasuki lembah itu saat malam tiba. Warga desa selalu mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati lembah, tidak peduli apapun alasannya. Lembah itu menurut mereka adalah tempat yang tidak manusiawi, di mana orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan atau kekuasaan harus menebusnya dengan harga yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Namun, bagi sebagian orang yang terhimpit dalam kesulitan, cerita-cerita itu terdengar seperti dongeng belaka. Salah satunya adalah Darwan, seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya, Siti, di sebuah rumah bambu kecil di pinggiran desa. Ayah Darwan telah lama meninggalkan mereka dalam kemiskinan yang makin menjerat. Siti berjualan sayur keliling desa, namun pendapatannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Darwan seringkali merasa putus asa melihat ibunya yang semakin rapuh dan penyakit yang makin parah. Pernah suatu hari, ia mendengar bisik-bisik tentang seorang lelaki tua yang mampu memberikan jalan keluar. Konon, lelaki itu tahu segala macam cara untuk mengubah nasib seseorang, hanya saja jalan yang ditempuh berisiko besar. Namun Darwan yang dilanda kesulitan, tak tahu lagi harus berbuat apa. Suatu malam, ketika Darwan sedang duduk di beranda rumahnya, seorang lelaki tua datang mendekat. Wajahnya keriput dan tubuhnya kurus kering. Ia mengenakan pakaian lusuh yang sepertinya telah melewati waktu bertahun-tahun. Lelaki itu berhenti di depan Darwan, menatapnya tajam dengan mata yang berkilat. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" Suara lelaki itu serak, seolah telah terbiasa berbicara dalam kesunyian. Darwan terkejut, tetapi entah kenapa ia merasa tidak bisa mengalihkan pandangannya. Aku hanya ingin kehidupan yang lebih baik, Pak. Ibuku sudah sangat sakit, dan aku tidak tahu bagaimana lagi harus membantunya." Lelaki tua itu mengangguk pelan, seolah sudah menunggu jawaban Darwan. "Jika kau menginginkan perubahan itu, ada jalan yang bisa kau tempuh. Jalan yang akan memberimu apa yang kau inginkan, tapi ada harga yang harus dibayar." Darwan menatapnya bingung, hati kecilnya mulai ragu, tetapi rasa putus asa yang menggerogoti dirinya lebih besar. "Apa harga yang harus dibayar?" Lelaki tua itu tersenyum, namun senyum itu tampak seperti menyimpan rahasia kelam. "Jalan ini bukan untuk orang yang lemah. Kau harus pergi ke Lembah Hitam, di balik bukit sana. Malam hari, saat angin utara mulai berhembus, di sana ada batu besar yang retak. Ketuk batu itu 3 kali, panggil namamu, dan keinginanmu akan terwujud." Darwan terdiam. Ia tahu tentang Lembah Hitam, tempat yang dilarang bagi siapapun, namun rasa takutnya segera digantikan oleh harapan. "Apa yang harus aku korbankan?" tanyanya lirih. Lelaki itu menatap Darwan dalam-dalam. "Semua ada harganya. Kau hanya perlu memastikan bahwa kau siap membayar harga itu." Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, lelaki itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Darwan dalam kebingungannya. Malam itu, Darwan tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi rasa takut dan harapan yang bercampur aduk. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia ingin melihat ibunya sembuh, ia ingin kehidupan yang lebih baik. Di tengah malam, Darwan memutuskan untuk pergi. Dengan hanya membawa sebuah lentera minyak, ia menelusuri jalan setapak menuju bukit yang memisahkan desa dengan Lembah Hitam. Angin utara berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Suara burung malam dan desiran daun yang bergesekan dengan angin menciptakan suasana yang begitu mencekam. Setelah berjalan beberapa jam, Darwan akhirnya tiba di kaki bukit. Hutan di sekitarnya semakin gelap, dan seolah-olah udara menjadi semakin berat. Di depan, ia melihat batu besar yang retak, persis seperti yang diceritakan lelaki tua itu. Batu itu tampak sangat tua, hampir seperti sebuah monolit yang terpendam oleh waktu. Dengan tangan yang gemetar, Darwan mendekati batu itu. Ia mengetuknya 3 kali dengan palu batu yang ia bawa.
Ketukan pertama, kedua, dan ketiga menggema di udara malam yang sunyi. Lalu, semuanya diam. Tiba-tiba, dari dalam batu itu muncul sebuah suara perempuan, lembut namun mengerikan. "Masuklah Darwan, kami tahu apa yang kau inginkan." Tubuh Darwan terangkat, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak tampak. Ia merasa ada kekuatan besar yang mengalir ke tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Begitu tubuh Darwan masuk ke dalam celah batu, ia merasakan dunia berubah, seperti terjatuh ke dalam ruang yang tak pernah ia kenal. Seluruh indera Darwan diserang oleh kegelapan yang pekat dan bau busuk yang menyengat. Ia berusaha melihat sekelilingnya, tetapi yang ia temui hanya kegelapan yang tak terhingga. Di sini, keinginanmu akan menjadi kenyataan. Suara perempuan itu terdengar lagi, lebih dekat, namun tetap tidak tampak sosoknya. "Namun kau harus membayar harga," lanjut suara itu. "Setiap orang yang datang ke sini akan mendapat apa yang diinginkan, tetapi mereka akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga." Tanpa bisa menahan diri, Darwan menggenggam kuat-kuat keinginannya. Ia menginginkan kehidupan yang lebih baik. Ia ingin melihat ibunya bahagia dan sembuh. Itulah yang ia pikirkan. Tiba-tiba di depan Darwan muncul gambaran. Rumah yang lebih besar, uang yang melimpah, kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ia melihat ibunya tersenyum bahagia, berjalan dengan sehat, tanpa rasa sakit lagi. Darwan merasa matanya berair. Namun gambaran itu tiba-tiba menghilang dan suara itu kembali terdengar. Hari-hari berlalu setelah Darwan kembali dari lembah hitam, dan kehidupan keluarga mereka berubah drastis. Rumahnya yang dulu reot kini berdiri megah, penuh dengan perabotan yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Warung ibunya yang dulu sepi, kini selalu ramai pembeli uang yang datang begitu banyak, melebihi apa yang bisa dihitung. Tapi semakin Darwan merasakan kekayaan itu, semakin ia merasa ada yang salah. Di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Meskipun hidup mereka kini tidak kekurangan apa-apa, ada rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan. Ibunya, yang dulu penuh dengan senyum, kini tampak semakin murung, tatapan matanya seperti kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Setiap malam, ia selalu terjaga, matanya menatap ke jendela, seperti menunggu sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Darwan selalu merasa ada sesuatu yang mengintai. Setiap kali ia terlelap, mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat lembah hitam, batu besar yang retak, dan suara perempuan yang memanggil-manggil namanya. Kadang-kadang, ia mendengar suara berbisik di telinganya, suara yang lembut namun sangat mencekam. "Kau sudah datang, Darwan. Apa yang kau bawa?" Malam itu Darwan terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang jahat, yang tidak bisa ia kendalikan. Sejak ia membuat perjanjian dengan makhluk di lembah hitam, ia merasa ada sesuatu yang mulai merasuki jiwanya. Setiap langkahnya, setiap napas yang dihirupnya, terasa seperti ada sesuatu yang berat di dalam dirinya. Ibunya yang terjaga di ruang tengah menatap Darwan dengan tatapan kosong. Ada kekhawatiran di wajah ibunya, tetapi ada juga semacam ketakutan yang samar-samar terlihat. "Wan, kau merasa ada yang aneh?" tanya Siti. Suaranya lemah dan terbata-bata. Darwan hanya terdiam. Ia merasa tidak mampu menjelaskan perasaannya. "Ibu, aku merasa ada yang mengawasi kita," jawabnya, suaranya parau. "Sepertinya ada sesuatu yang mengikutiku." Ibu Darwan menggigit bibirnya. "Jangan bicara seperti itu. Itu hanya imajinasi, Wan." Namun malam itu, Darwan merasa jiwanya seperti dihimpit oleh beban yang berat. Seolah ada kekuatan yang terus menekannya, memaksanya untuk terus maju, tanpa bisa mundur. Keanehan semakin menjadi-jadi. Setiap malam, Darwan merasa ada sesuatu yang mengintai. Bayangan-bayangan gelap melintas di sudut-sudut rumah, dan suara-suara aneh terdengar dari luar jendela angin malam yang berhembus seperti membawa bisikan-bisikan yang tak dapat ia pahami. Suatu malam, ketika Darwan sedang duduk di beranda rumah, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. "Darwan." Suara itu begitu jelas, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Dengan cepat, Darwan berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berdesir, dan bayangan pepohonan yang bergerak karena tiupan angin. "Darwan." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Darwan gemetar.
Matanya memandang ke arah lembah hitam yang terlihat dari kejauhan di balik bukit. Seperti ada kekuatan yang menariknya, memanggilnya untuk kembali ke sana. "Siapa itu?" teriak Darwan. Suaranya nyaris hilang tertelan angin. Dari balik bayang-bayang, sosok yang sangat tinggi muncul. Itu adalah lelaki tua yang pernah memberinya petunjuk untuk memasuki lembah hitam. Namun kali ini, penampilannya jauh lebih menyeramkan. Wajahnya hancur, kulitnya mengelupas seperti terbakar api, dan matanya merah menyala dengan kilatan yang sangat menakutkan. "Kau sudah lupa padaku, Darwan?" tanya makhluk itu dengan suara berat, seperti ada banyak suara yang terdengar bersamaan. "Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi itu belum cukup. Kami membutuhkan lebih." "Tidak, tidak," Darwan berteriak mundur sedikit. "Aku sudah membayar, aku sudah memberikan semuanya." Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dari udara muncul bayangan-bayangan gelap, bayangan manusia yang berjalan dengan wajah kosong. Bergerak seperti hantu-hantu yang terperangkap dalam ruang gelap. Mereka berkeliling, menari dengan gerakan yang aneh, mengitari Darwan. "Tidak ada yang bisa kembali setelah membuat perjanjian dengan kami," kata makhluk itu, suaranya semakin dalam. "Setiap pengorbanan yang kalian buat harus diganti dengan sesuatu yang lebih berharga." Darwan merasa tubuhnya terangkat, seolah ada kekuatan yang menariknya menuju lembah itu, ke tempat yang ia coba hindari. "Tolong, aku tidak mau. Aku hanya ingin hidup biasa lagi. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Namun suara itu semakin menguat. "Kau sudah memilih, Darwan. Harga dari keinginanmu adalah hidupmu." Keesokan harinya, Darwan merasa seolah seluruh dunia telah berubah. Sesuatu yang gelap dan jahat mulai merasuki jiwanya, dan ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Semakin ia mencoba untuk melupakan lembah hitam, semakin banyak bayangan mengerikan yang datang menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik setiap sudut ibunya, yang dulu sangat ia cintai, kini tampak lebih tua dari usianya. Raut wajahnya penuh kecemasan, seperti ada sesuatu yang terus mengikis dirinya. Sesekali ibunya mengatakan bahwa ia merasa ada seseorang yang mengawasi mereka. Seseorang yang tidak bisa mereka lihat namun selalu ada di sekitar mereka. Darwan merasa ia tidak bisa lagi berlari dari takdir yang sudah menunggunya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa makhluk dari lembah hitam itu tidak akan membiarkan mereka hidup dalam kedamaian. Ia harus memberikan sesuatu yang lebih berharga, atau segalanya akan dihancurkan. Namun apa yang bisa ia berikan? Apalagi yang bisa dikorbankan selain nyawanya sendiri? Pada malam yang sangat sunyi, Darwan memutuskan untuk kembali ke lembah hitam, tempat ia pertama kali membuat perjanjian. Ia berjalan dengan langkah berat menuju batu besar, yang retak itu angin malam mengiringinya. Suara bisikan dari dalam hutan seperti memanggil-manggil namanya. Sesampainya di batu itu, Darwan menatap ke dalam celah besar yang menganga. Ia mengerti sekarang, ini adalah ujian terakhir. Namun, rasa takut menguasainya. Ia tak tahu apakah ia bisa kembali setelah ini. "Panggil namamu, Darwan." Suara itu terdengar sekali lagi, namun kali ini tidak datang dari makhluk yang sama. Suara itu lembut, penuh dengan janji dan godaan. "Kau akan mendapat apa yang kau inginkan, tetapi ingatlah, segala sesuatu ada harganya." Darwan terdiam, tubuhnya gemetar. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, Aku menyerah." Dan dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya terangkat ke udara, diselimuti oleh kegelapan yang dalam. Ketika pagi datang, Darwan ditemukan tergeletak di luar desa. Tubuhnya hancur tak berbentuk, seperti terbakar dan dihancurkan oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Ibunya ditemukan di rumah, tersenyum dengan mata kosong, seperti tidak ada lagi yang tersisa dalam dirinya. Dan saat warga desa mencoba mencari tahu apa yang terjadi, mereka hanya menemukan sebuah pesan yang tertulis di batu besar. Dan sejak saat itu, orang-orang yang melewati lembah hitam akan selalu mendengar suara bisikan yang mengerikan.
Seolah-olah Darwan dan makhluk dari lembah itu masih menunggu, siap untuk menarik mereka yang berani mencarinya tamat. Terima kasih untuk semuanya. Karena telah menonton dan mendengarkan video ini. Jangan lupa subscribe